tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan, tanda mulanya perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Diasya Fitri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adat dan kebudayaan Melayu sebenarnya sangat luas dan mencakup berbagai hal, mulai dari norma, perilaku, hukum adat, kesenian, hingga sektor industri. Namun, mungkin banyak dari kita yang masih belum menyadarinya. Maka dari itu, dalam video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Riau. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah berdiri di daerah Riau. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berlokasi di Koto Alang, Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau. Nah, Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi dan dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, dibantu oleh Patih, Temanggung, serta Menteri Perdagangan. Di antara peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kandis yang paling terkenal adalah ditemukannya Padang Candi, yaitu merupakan reruntuhan candi yang terbuat dari batu bata kuno. Kemudian ditemukan juga tambang emas peninggalan Raja Dharmawangsa, yaitu bekas pertambangan yang disebut juga dengan tambang titah. Nah, tambang titah ini berlokasi di kaki Bukit Bakar bagian timur. Selanjutnya yaitu Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-14 atau ke-15 Masehi yang jika dilokasikan sekarang ini yaitu letaknya di Hulu Kuala Mandau. Tidak ada catatan resmi mengenai raja-raja yang pernah memerintah, namun berdasarkan catatan dari Cina, pada tahun 1443, Raja Bedagai dari Gasib dan Raja dari Indragiri meminta pertolongan kepada Cina. Nah, hal itu membuktikan bahwa kerajaan Gasib ini pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Bedagai. Nah, berikut ini adalah gambar dari makam Putri Kacamayang yang lokasinya sekarang ini ada di Kabupaten Siak. Kerajaan selanjutnya ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Banyak dari kita yang telah mengetahui bahwa Kerajaan Siak ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang diperkirakan telah berdiri pada tahun 1723 Masehi. Kerajaan Siak ini terletak di tepi Sungai Jantan yang sekarang ini disebut dengan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama ada Raja Kecik, yang kedua ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syekh, hingga raja yang terakhir yaitu Sultan As-Sayyid Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin II. Raja terakhir ini sekarang kita kenal dengan Sultan Syarif Qasim II yang namanya diabadikan sebagai nama bandara di Provinsi Riau. Di antara peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang paling terkenal yaitu Istana Siak. Teman-teman bisa mengunjungi Istana Siak ini di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang kedua ada Mahkota Kerajaan. Mahkota Kerajaan ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Siak yang telah diserahkan kepada negara Republik Indonesia oleh Sultan Syarif Qasim II, dan mahkota ini sekarang disimpan di Museum Nasional. Nah, kerajaan yang terakhir yang akan dibahas yaitu Kerajaan Pekantua. Kerajaan Pekantua merupakan salah satu kerajaan yang berlokasi di hulu Sungai Pekantua, Kabupaten Pelalawan. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasi yang berasal dari Singapura dan diperkirakan telah berdiri pada akhir abad ke-14. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di wilayah Kesultanan Pelalawan yang bercorak Hindu. Di antara raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Pekantua antara lain Maharaja Indra, Maharaja Pura, Maharaja Laka, Maharaja Shisha, dan Maharaja Jaya. Berikut ini adalah peninggalan dari Kerajaan Pekantua yaitu Istana Sayap dan Masjid Kugro. Materi selanjutnya yaitu mengenai adat dan adab masyarakat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menurut
menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan dengan lingkungan. Fungsi adat dalam masyarakat Melayu adalah untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari kegiatan yang besar hingga yang paling kecil. Entitas adat masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, pola residensi. Pola residensi yaitu pindah rumah setelah menikah. Mempelai laki-laki mengikuti istri untuk tinggal di rumah orang tua istri. Yang kedua ada sistem sapaan. Sistem sapaan merupakan gaya sapa seseorang kepada orang lain. Dalam masyarakat Melayu, sistem sapaan meliputi sapaan kepada orang tua seperti bapak dan ibu, kemudian kepada orang yang dituakan seperti akak, atuk, paman, dan lain-lain. Sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pewarisan menurut adat Islam, yaitu hukum pewarisan adat yang menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pewarisan Islam. Yang kedua, harta warisan dalam suku Talang Mama, yaitu harta yang diperoleh secara bersama-sama sejak terjadi pernikahan dan harta yang diperoleh secara turun-temurun atau warisan dari orang tua. Yang ketiga, harta warisan. Harta warisan terdiri menjadi 2. Yang pertama, harta soko atau harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi. Yang kedua, harta tepatan, yaitu merupakan harta dari pihak perempuan yang didapatkan sebelum menikah. Kemudian pelembagaan adat Melayu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Batin Sakai menjadi pemimpin yang mengatur masyarakat dengan asas adat. Batin Sakai menjadi pusat kehidupan dan mitos sekaligus merangkap sebagai bomo. Yang kedua, Talang Mama. Saat ini yang memerankan adalah batin yang berkedudukan di setiap talang karena diberi kedudukan sebagai kepala desa. Yang ketiga, kekhalifahan. Kekhalifahan merupakan pemimpin yang berada di bawah raja. Kekhalifahan ini bertugas membantu raja dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, ada 4 kekhalifahan di kampar kiri, yaitu Kekhalifahan Ludai, Kekhalifahan Batu Songgan, Kekhalifahan Ujung Bukit, dan Kekhalifahan Kuntu. Adat istiadat dalam Melayu, khususnya Melayu Riau, memiliki beberapa adat istiadat. Yang pertama, adat istiadat kehamilan. Nah, tradisi ini dilakukan agar mendapatkan anak yang baik dan sang ibu selama masa kehamilan tidak mengalami masalah. Yang kedua, ada adat istiadat kelahiran. Orang Melayu merasa berkewajiban untuk menjaga, memelihara, melaksanakan, serta menyempurnakan tanggung jawabnya kepada anak. Yang ketiga, ada adat istiadat balik. Yang keempat, ada adat istiadat perkawinan. Berikut gambar dari prosesi pernikahan masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau. Dari pertama, sebelah kiri atas ada mencari jodoh, yang kedua merisik, selanjutnya meminang, selanjutnya antar tanda pertunangan, hingga yang terakhir yaitu melakukan silaturahmi antar kedua keluarga yang melakukan tradisi ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, fungsi dari hukum adat ini adalah untuk mengatur masyarakat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada seseorang yang melanggar hukum adat, maka seseorang tersebut akan dikenakan sanksi adat. Ada pula hak dari masyarakat hukum adat. Yang pertama, mendapatkan informasi, yang kedua mendapatkan perlindungan, yang ketiga menikmati hasil alam dan memperoleh pemulihan. Ada pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat. Yang pertama, menjaga lingkungan, mematuhi peraturan, rehabilitasi lingkungan, dan saling membantu antar masyarakat. Berikut ini merupakan sistem dari pemerintahan hukum adat Melayu. Dimulai dari sultan, kemudian kedatuan sejawat, hulu balang atau panglima, hingga ke penghulu besar. Apabila dalam suatu masyarakat terjadi masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya adalah melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan di pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Kemudian apabila ada seseorang yang melanggar hukum adat, maka seseorang tersebut akan dikenakan hukum sosial, pembayaran dam, dan penghapusan identitas. Materi selanjutnya yaitu tentang atur cara kehidupan dan kepemimpinan masyarakat Melayu. Petunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat,
nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tunjuk Ajar Melayu Riau pada dasarnya merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Tenas Effendi yang merupakan sastrawan yang berasal dari Riau. Ada pula fungsi Tunjuk Ajar Melayu, yang pertama sebagai pegangan, yang kedua sebagai azimat, yang ketiga sebagai pakaian, dan lain-lain. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam Tunjuk Ajar Melayu. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada ibu dan bapak, ketaatan kepada pemimpin, dan lain-lain. Selanjutnya, kepemimpinan adat. Kepemimpinan adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, terdapat satu kesatuan masyarakat yang terdiri dari beberapa puak. Dalam masyarakat Melayu Riau ada puak Melayu Riau, puak Melayu Siak, puak Melayu Indragiri, dan lain-lain. Dalam masyarakat Melayu, pemangku adat yang lama akan diganti dengan pemangku adat yang baru apabila pemangku adat yang lama telah tua, melakukan kezaliman, meninggal dunia, atau merupakan permintaan dari yang bersangkutan. Berikutnya tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan kesejahteraan. Yang merupakan tanah ulayat antara lain tanah pekarangan, padang pengembalaan, rimba simpanan, tanah koto, dan lain-lain. Materi selanjutnya mengenai bahasa dan sastra. Fungsi bahasa dalam masyarakat Melayu adalah sebagai alat komunikasi, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut, dan sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Dalam masyarakat Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa mendaki, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Kemudian ada bahasa mendatar, yaitu digunakan oleh orang yang sebaya. Dan bahasa menurun, yaitu digunakan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Yang merupakan bahasa dan sastra Melayu adalah Arab Melayu. Arab Melayu merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Mengapa disebut Arab Melayu? Karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja digubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Selanjutnya ada sastra Melayu klasik. Contoh dari sastra Melayu klasik yang pertama adalah Cerita Berbingkai, Undang-Undang Melayu Lama, Sastra Sejarah, Sastra Kitab, dan Kesusastraan Zaman Islam. Materi selanjutnya adalah tentang kesenian Melayu di Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan dan kesenian Melayu. Dalam masyarakat Riau, kesenian Melayu ini dipercaya merupakan wujud dari metafisika atau ilmu gaib. Contohnya adalah seperti tari Zapin Api di Rupat Utara, kemudian tari Rentak Bulian di Talang Mama untuk pengobatan, tari Olang-olang di Sakai, dan pertunjukan debus. Nah, menurut masyarakat Melayu, gerak dan tingkah lakunya ini diyakini sebagai pengaruh dari kekuatan gaib. Nah, gambar di atas yang sebelah kiri merupakan tari Rentak Bulian yang berasal dari Talang Mama, sedangkan yang sebelah kanan merupakan tari Zapin Api yang berasal dari Rupat Utara. Ada beberapa jenis kesenian masyarakat Melayu Riau. Yang pertama ada seni musik yang merupakan ungkapan gagasan dan perasaan yang estetik dan bermakna yang diwujudkan melalui media suara. Kemudian ada seni rupa, seni ukir, seni tari, batik, dan seni teater. Seni teater ini merupakan seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon. Berikut ini ada contoh dari beberapa jenis kesenian masyarakat Melayu Riau. Yang pertama seni musik. Seni musik, contoh alat musiknya antara lain dodokut, puput, tabuh, ketuk, dan canang. Sedangkan dalam seni rupa, contohnya adalah anyaman rotan, anyaman bambu, anyaman pandan, dan lain-lain. Dalam seni ukir masyarakat Melayu, salah satunya adalah ukiran pucuk rebung.
Kemudian dalam seni tari, contohnya adalah tari zapin, tari persembahan, tari makyong, dan rentak bulian. Sedangkan dalam seni batik ada beberapa motif yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu, yaitu motif semut beriring, pucuk rebung, itik pulang petang, dan lain-lain. Sedangkan dalam seni teater, contohnya adalah wayang bangsawan, ranggung, teater tutur, dan ronggeng. Selanjutnya yaitu mengenai tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan tradisi tulisan adalah penyampaian sejarah melalui tulisan. Nah, tradisi tulisan ini tentu saja sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal tulisan. Kemudian ada contoh dari tradisi lisan masyarakat Melayu. Yang pertama ada pantun. Dalam masyarakat Melayu, pada awalnya pantun digunakan sebagai media berkomunikasi dengan makhluk gaib. Nah, pantun ini terdiri dari 4 baris yang sebait bersaja akhir ABAB. Setiap baris pantun terdiri dari 4 atau 5 kata. Selanjutnya ada syair. Dalam masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, syair ini biasanya dipakai dalam upacara perkawinan orang Melayu. Nah, selanjutnya ada gurindam. Gurindam yaitu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris dengan bunyi akhir yang sama. Ciri-cirinya yaitu satu bait terdiri dari 2 baris kalimat yang setiap kalimat memiliki 10-4 kata. Contoh selanjutnya ada mantra. Mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Struktur kalimat mantra terdiri dari kalimat yang bersajak, berirama, serta berpersamaan. Selanjutnya ada peribahasa. Dalam masyarakat Melayu, biasanya peribahasa digunakan dalam upacara adat dan upacara sosial kemasyarakatan. Susunan katanya sudah pasti, kata-katanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang terakhir ada hikayat. Hikayat biasanya menyampaikan kisah tentang manusia, namun sering juga tentang hewan yang bersifat manusia. Hikayat pada umumnya menceritakan tokoh sejarah, namun ada beberapa hikayat yang menceritakan episode tunggal dalam kehidupan manusia. Contoh dari tradisi tulisan yang pertama ada bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno diperkirakan berkembang pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nah, bahasa Melayu kuno dipengaruhi oleh bahasa dari India dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa untuk kaum kelas atas di Kepulauan Melayu. Sebelum adanya pengaruh dari India, orang Melayu pada zaman dahulu menggunakan tulisan lontar, tulisan Batak, dan tulisan rencong. Namun setelah adanya pengaruh dari India, ditemukan batu bersurat dengan tulisan Palawa, tulisan Nagiri, dan tulisan Kawi. Nah, berikut ini adalah contoh dari prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Palembang. Tradisi tulisan yang selanjutnya yaitu tulisan Jawi. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf yang bukan merupakan huruf Arab. Nah, 5 huruf ini diciptakan oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Nah, berikut ini adalah gambar dari tulisan Jawi dan cara membacanya. Materi selanjutnya tentang nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Nilai azas adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seseorang. Azas ekonomi masyarakat Melayu Riau yaitu memanfaatkan alam sekitar. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam di sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengolah alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Jati diri masyarakat Melayu adalah gambaran identitas dan manifesta hidup dari orang-orang Melayu yang menjalankan dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
Jati diri masyarakat Melayu meliputi beberapa hal. Yang pertama, hidup rukun, damai, dan sejahtera, memiliki asas kebersamaan dan mufakat, terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Sistem ekonomi orang Melayu biasa disebut dengan tapak lapan. Tapak lapan ini merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku pula di alam Melayu. Tapak lapan ini menjelaskan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Disebut tapak lapan karena merupakan 8 jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat Melayu. Yang pertama ada bertani, beternak, berdagang, bertukang, mengambil hasil alam, berkebun, beniro, dan menangkap ikan. Materi selanjutnya tentang ekonomi Melayu di era global. Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif adalah produk yang memiliki ciri khas, unik, serta berbeda dari yang lain. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif ini bisa berupa pengembangan dari produk yang telah ada sebelumnya. Jika teman-teman berkunjung ke daerah Riau, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya, banyak sekali ditemukan ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Contohnya saja dalam bidang wisata kuliner. Teman-teman pasti akan banyak sekali menemukan penjual roti jala, patin asam pedas, dan minuman laksamana Raja Mengamu. Dalam bidang kriya, ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau juga menyuguhkan beberapa karya, ada anyaman rotan dan songket. Dalam bidang seni pertunjukan, ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau menyuguhkan tari persembahan dan pertunjukan kompang. Sedangkan dalam bidang pariwisata, teman-teman dapat berkunjung ke Istana Siak dan juga Candi Muara Takus. Nah, apa saja sih tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau? Yang pertama itu banyaknya pesaing dari luar. Yang kedua, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, infrastruktur yang belum optimal. Yang keempat, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Dan yang terakhir, banyak sekali budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat Melayu Riau. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa kebudayaan Melayu sudah mencakup banyak hal, mulai dari adat, kebiasaan, norma, sastra, bahkan hingga ke sektor industri dan pariwisata. Maka kita sebagai generasi muda, terlebih putra-putri Melayu, seharusnya dapat menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang telah ada. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua tentang kebudayaan-kebudayaan masyarakat Melayu. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Amelia Diasya Fitri mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.